masih online, tetapi saya percaya bahwa teman-teman tetap dalam sukacita dan selalu merindukan persekutuan ya. Jadi kita selalu berdoa supaya keadaan lebih baik dan kita boleh bertemu bersama-sama setelah itu belajar di gereja. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan mereview dulu pelajaran kemarin yang disampaikan oleh Ibu Guru di sana. Terima kasih. Pagi ini Ibu ingin review pelajaran yang ke-12. Tentunya adik-adik semua yang ada di rumah pasti masih ingat karena pelajaran 12 tentang Raja Damai. Nah, Raja Damai itu sendiri adalah Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini yang 2 kali untuk menebus dosa-dosa ibu-ibu, guru-guru sekolah minggu Rasul dan juga adik-adik semua yang ada di rumah. Dan tentunya anak-anak harus bersyukur bahwa Tuhan satu-satunya harapan Raja Mesias, karena Tuhan Yesus mempunyai sifat penasehat yang ajaib, guru yang agung, Allah yang perkasa, dialah Raja. Itulah sedikit review pelajaran yang ke-12 yang bisa Ibu sampaikan. Silakan Ibu. Terima kasih Bu reviewnya. Dan sebelum kita akan memulai dengan doa. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini kami boleh kembali bersama-sama dengan Ibu di rumah kanan masing-masing untuk belajar bersama-sama dalam doa kasih. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan biar Engkau yang nanti di dalam setiap keseruan kami dan Engkau yang akan memberikan setiap pikiran dan hati kami supaya kami fokus pada pelajaran yang akan kami diskusikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini istimewa sekali ya. Kita berempat ada di sini bertemu dengan adik-adik sekalipun secara online. Gusti percaya adik-adik tetap diberkati Tuhan. Nah, adik-adik yang hebat, pagi hari ini kita akan mendengarkan nih bagaimana guru-guru selama pandemi ini. Mungkin guru-guru akan bercerita pengalaman mengajar secara online, kesulitannya apa. Kita akan sharingkan bersama. Lalu mungkin guru-guru juga akan sharing tentang keluarga. Nanti adik-adik juga bisa mendengarkan ya. Oh, ternyata apa yang guru-guru alami dialami juga oleh adik-adik. Nah, karena pelajaran 13 ini kita mengingat kembali semuanya, kita akan sharing, kita akan dengarkan bagaimana guru-guru pengalamannya di dalam pandemi, di dalam mengajar sekolah minggu, di dalam bekerja, di dalam berkeluarga. Nah, baik, Ibu Christine akan mulai dari Ibu Noeli. Mari Bu. Oke, adik-adik semuanya, kita mengucap syukur boleh bersama-sama dengan para pengajar di Tunas Muda. Ya, Ibu sangat bersyukur Tuhan menciptakan dunia ini luar biasa. Kita diciptakan Tuhan itu setelah semuanya ada, Bu ya. Setelah semuanya Tuhan sediakan, baru kita manusia diberikan kesempatan untuk menikmati dunia. Tentunya adik-adik semuanya, menikmati dunia itu tidak hanya sekedar menikmati, tetapi juga harus bisa melestarikan, harus bisa menjaga. Karena apa? Setelah kita masih ada yang harus menikmati juga. Nah, kecuali itu Ibu, Tuhan ternyata luar biasa memberikan kita juga keluarga yang mengasihi kita, yang melayani kita. Kita tentunya juga harus bersyukur untuk semuanya ini. Itu. Ya. Nah, terima kasih Bu Eri ya, luar biasa ya. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, bagaimana Dia menciptakan semuanya itu indah. Bahkan kita itu yang paling indah di antara semua ciptaannya. Itu hati saya pribadi itu rasanya kayak apa ya? Kalau orang Jawa bilang degel gitu ya. Aduh, Tuhan itu just pokoknya hebat. Baik, Bu Eri terima kasih untuk sharingnya pada pagi hari. Burut bagaimana Burut? Diberkati Tuhan tentunya ya. Tentu, Ya. Kalau dari Ibu sendiri, Ibu ingin bersharing sedikit untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Penyertaan Tuhan luar biasa untuk
keluarga Burut dan juga tentunya untuk adik-adik semua yang di rumah, karena setiap persoalan, karena setiap masalah, setiap musibah tentu Tuhan pasti membuka jalan dan menempatkan hari yang indah. Pastinya senantiasa penyertaan Tuhan luar biasa, karena berkat yang ibu terima, berkat yang anak-anak terima itu tidak hanya berkat materi, tetapi kesehatan. Kesehatan Bapak Ibu, anak-anak di rumah semuanya, dan juga teman-teman guru-guru sekolah minggu. Ibu senang, sebenarnya Ibu rindu sekali ingin berjumpa dengan adik-adik di gereja, tetapi karena sesuatu hal pandemi kita tetap harus ngerem. Ya sabar, iya sabar, dan tentunya nanti suatu saat Tuhan mengizinkan kalian boleh ke gereja lagi dan kita bisa bersama-sama kembali bersekutu gereja ini. Jadi Ibu, Ya, terima kasih ya Bu ya. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau Ibu Christine memiliki satu pengalaman yang luar biasa juga. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasih dan setianya. Berulang kali Ibu Christine itu sebenarnya itu kalau dibilang kontak erat dengan penderita COVID, ya berulang kali, bukan hanya sekali dua kali, tetapi beberapa kali itu terus terjadi. Bahkan teman satu meja ya, satu meja di pekerjaan Ibu Christine itu waktu itu sakit, sudah dibilang untuk istirahat di rumah, tetapi karena sudah izin 3 hari, merasa tidak enak kelamaan izin, masuk. Lalu dia ketika masuk itu masih kondisi tidak sehat. Ibu Christine bertanya, sudah sehat? Saya bilang, Ibu Christine bilang seperti itu. Dia bilang, belum sih, tetapi kan tidak enak kalau izin terus. Lalu saya bilang, Ibu Christine bilang pokoknya harus istirahat, tidak bisa untuk masuk seperti ini. Tetapi puji Tuhannya, Ibu Christine termasuk taat untuk prokes ya. Jadi untuk masker itu tidak pernah dilepas. Nah, guru-guru juga ya tentunya tetap prokes, tetap cuci tangan, tetap pakai sanitizer. Jangan memang adik-adik, pokoknya harus tetap prokes. Sampai saat ini pun adik-adik juga harus prokes. Nah, ternyata benar, pagi harinya temannya Bu Christine itu mengalami sesak nafas, lalu langsung dibawa ke UGD dan dinyatakan positif. Lalu kami semuanya dianjurkan untuk rapid mandiri. Dan puji Tuhan, Bu Christine memang rapidnya nggak seketika itu juga, karena kalau seketika itu juga kadang hasilnya nggak akurat. 3 hari kemudian kami semuanya langsung isolasi mandiri. 3 hari kemudian Bu Christine rapid dan hasilnya puji Tuhan tidak ada indikasi atau apapun. Itu karena apa ya Bu ya? Kasih ya, kasih Tuhan ya. Jangan sembrono adik-adik. Jadi kalau Bu Christine kadang melihat ada anak-anak seusia mereka, tunas muda ini di jalan nggak pakai masker, rangkulan, nah itu sebenarnya sembrono. Memang Tuhan itu mengasihi kita ya, melindungi kita, tapi Tuhan juga mau kita itu kerjasama dengan Tuhan, nggak boleh sembrono. Nah itu adik-adik, Bu Christine juga rindu kita semuanya nanti segera ya Bu ya, sebagai guru sekolah minggu, adik-adik juga di sini ketemu, belajar nyanyi bersama, itu pasti rasanya indah. Nah itu pengalaman Ibu Christine selama ini, tetap adik-adik menjaga diri sebaik mungkin dan sudah mulai sekolah nih. Nah sudah mulai sekolah, mungkin adik-adik kangen sama teman-temannya, lupa. Jangan lengah ya, tetap menjaga jarak. Tetap adik-adik pakai masker dengan benar, jangan maskernya di bawah hidung seperti ini, itu nggak boleh juga. Nah itu kasih Tuhan adik-adik melindungi kita semuanya dengan sangat luar biasa. Yang penting adik-adik tetap taat, tetap setia, ikut sekolah minggu, jangan lupa berdoa terus supaya tetap Tuhan menjaga. Nah adik-adik itu sharing kita, guru-guru pada pagi hari ini. Adik-adik nanti juga bisa sharing ya, menurut saya, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan ayahnya atau ibunya. Juga bisa betul. Chatting nih sama Ibu Eri mungkin, Ibu Ruth mungkin, Ibu Retna atau juga Ibu Christine. Yang mau bersaksi bagaimana Tuhan menolong, boleh
nanti boleh lewat chatting atau video call juga boleh. Kelas dulu juga bisa. Nah, terus juga bisa. Pasti seru ya. Ya. Karena guru-guru juga pengen nih tahu nih bagaimana Rindu juga untuk bertemu, ya. bagaimana adik-adik menyikapi pandemi ini. Guru-guru juga pengen tahu bagaimana adik-adik selama sekolah ini sudah dimulai. Nah, adik-adik sekarang kita akan masuk di dalam materi pelajaran yang ke-13. Adik-adik tetap menyimak ya dengan semangat. Ayo Ibu Retno dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Christine. Dan pelajaran 13 ini ya, teman-teman tadi sudah disampaikan, kita akan mereview semua pelajaran dari pelajaran 1 sampai 12. Nah tadi dari kesaksian Ibu Erin, Ibu dan juga Bu Christine sudah mencakup dari semua pelajaran yang sudah disampaikan dari pelajaran 1 sampai 12. Nah yang mungkin Mbak Arta akan bacakan lagi untuk apa sih poin-poin yang kita pelajari selama di 12 minggu yang sudah kita pelajari ya. Nah di pelajaran 1 sampai yang ke-12 ya, kita mempelajari bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dari yang disampaikan Ibu Eri bahwa kita Tuhan menciptakan manusia setelah semuanya ada, akhirnya Tuhan menghendaki kita tidak kekurangan ya. Itu bukti dari kasih dan setia Tuhan ya. Tuhan memberikan tempat manusia yang hidup yang layak, kemudian melalui ciptaannya kita bisa bertahan hidup ya. Kemudian Tuhan memberikan kita orang-orang yang mengasihi kita dalam keluarga ya, keluarga yang kandung, juga keluarga di gereja dan juga teman-teman yang ada di sekitar kita. Kemudian Tuhan juga mau mengampuni kita yang berdosa dan mengampuni kita yang berdosa. Dan ketika kita sudah diampuni, ya itu adalah bukti dari kasih setia Tuhan. Dan tentu saja kita ketika masih diberikan kesempatan hidup, kita juga harus bisa memelihara ya apa yang sudah Tuhan berikan ya, melalui hal yang kecil saja ya, menjaga lingkungan ya tadi ya, kebersihan. Karena di pandemi ini tentu saja kita sudah tahu ada himbauan selalu untuk menjaga kebersihan ya. Nah kemudian kita belajar untuk hidup jangan menyimpang ya, jangan menyimpang. Tuhan sudah memberikan firman, Tuhan kita juga diharapkan untuk selalu taat ya di pandemi ini. Jangan lupa tadi yang disampaikan Ibu Christine untuk menjaga prokes yaitu menjadi salah satu ketaatan kita supaya kita bisa menjaga apa yang sudah diberikan Tuhan yaitu kesehatan ya. Nah kemudian kita juga belajar untuk mengasihi sesama kita ya, mengasihi sesama kita. Kalau kita mengingat pelajaran dari dipilihnya Daud ya, kita tidak boleh menilai orang itu dari parasnya ya, tapi kita boleh belajar berlingkungan tanpa melihat parasnya seperti itu. Kemudian kita belajar mengasihi sama, tentu saja kita juga menghargai otoritas Tuhan melalui pemimpin-pemimpin yang dipilih Tuhan ya, di pendeta kita, orang tua kita, guru sekolah minggu kita ya, guru kita di sekolah. Nah kemudian yang terakhir adalah kita boleh menjaga setiap kehidupan kita dari semua poin itu sampai Raja Damai boleh datang ke suatu hari. Nah, kira-kira itu kesimpulan yang boleh disampaikan atau yang kita boleh diskusikan pada hari ini di pelajaran yang ke-13 ya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Iya. Saya punya pengalaman begini yang sering saya dengar di kalangan adik-adik usia masih muda tentang tadi ya Mbak, tidak boleh melihat panas gitu ya, si Daud ini. Nah sering kali yang terjadi itu apa ya, adik-adik itu tahu nggak sih istilah body shaming ya? Melabel ya, melabel temannya gitu. Kadang-kadang temannya gemuk dipanggilnya dut gitu loh. Itu kan. Nah mungkin adik-adik juga menjadi korban atau mungkin adik-adik juga pernah melabel temannya seperti itu. Nah menurut pendapat Bu Eri gimana kalau ada anak yang kayak gitu? Tuhan itu kan memberikan kesempatan kita untuk menerima segala berkatnya. Iya.
tentunya harus diimbangi dengan segala tanggung jawab seperti itu ya. Kalau Tuhan mengasihi semua orang tanpa ada melihat fisik seperti itu, kenapa kita tidak? Iya. Ya, seperti itu Ibu. Iya. Jadi adik-adik pun juga nggak boleh minder Iya, ya, Bu, ya. betul. Jangan minder adik-adik. Apapun yang Tuhan kasih itu pas ya, Bu, ya. Nggak kurang, nggak lebih, tetapi pas. Jadi kalaupun teman memanggil adik-adik dengan nama apapun juga, jangan itu membuat berkecil hati. Iya. Tetapi adik-adik bisa bilang ke orang tua atau kepada guru supaya guru juga bisa menasihati teman yang sudah memberikan label kepada adik-adik tadi. Karena Tuhan itu menciptakan manusia kan pasti ada maksud baik di balik itu semua. Jadi jangan melakukan itu Daud. Kita belajar dari dia orang yang hebat yang diberkati Tuhan. Nah itu juga satu pengalaman yang indah ya. Satu lagi Iya, apa yang menurut nih? Itu kan hampir sama kalau misalkan kita kayak membuli ya. Betul. Itu tentunya kalau kita punya teman, nah misalkan saya tadi katanya gendut, jangan, itu karena ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan itu punya porsi sendiri-sendiri, dan itu Tuhan sudah menciptakan kamu tak ciptakan gendut, itu sudah ciptaan yang terbaik. Nah, dan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh saling yaitu mengejek atau membuli. Biasanya sekarang lagi tren itu kan bully ya, bullying. Dan nanti takutnya Tuhan marah. iya setuju Bapak. Ya. Jadi tetap ya kita anak-anak Tuhan, kita tuh indah kok. Ya. Di mata Tuhan kita itu indah. Jadi adik-adik jangan membuli, jangan juga kecil hati. Jadi korban bulian, jangan berkecil hati adik-adik, tetap semangat. Lalu gini Mbak Alno ya, yang tadi dikatakan kita harus menghargai hamba Tuhan ya. Pendeta lah kalau sekarang pendeta. Nah, adik-adik kan punya guru-guru nih. Guru-guru sekolah minggu ini juga yang menjadi pemimpin adik-adik di bidang rohani. Jadi adik-adik juga harus bisa menghormati dengan cara apa? Apapun yang tugas yang diberikan ketika sekolah minggu online, adik-adik tetap mengerjakan Rajin ya. rajin dan juga boleh kok mendoakan guru-gurunya ya Bu Eli ya. Karena guru-guru sekolah minggu juga senantiasa mendoakan adik-adik. Nah itu bentuk adik-adik bisa menghargai pemimpin. Mungkin juga pemimpin di dalam keluarga siapa? Orang tua. Nah adik-adik juga bisa menghargai ya bagaimana menghormati orang tua di dalam rumah. Contoh kecil, kalau mau main izin. Ya. Itu contoh kecil. Kemanapun adik-adik mau main harus minta izin. Tidak boleh sembrono. Asal keluar dari rumah nggak tahu kemana, itu tidak kurang menghormati orang tua. Seperti itu ya. Bikin orang tua khawatir. Betul Bu. Kan kita semua orang tua nih ya. Kalau anak kita mainnya lama aja mungkin jam 8 malam belum pulang, mesti kita kan gitu ya. Nah betul sekali ya. Jadi itu karena orang tua sayang ya Bu ya. Betul sekali. Bukannya orang tua itu mau ini ngekang ya, pokoknya bukan seperti itu adik-adik. Jadi itu luar biasa loh pelajaran kita dari 1 sampai 13. Kalau adik-adik bisa menerapkan itu dalam hidup, itu luar biasa. Top markot. Just pokoknya. Jadi pelajaran untuk 1 sampai 13 itu sangat relevan dengan hidup kita di masa sekarang. Nah, seperti itu adik-adik nanti boleh ya dicatat ya, mungkin adik-adik ada pelajaran yang kurang jelas di bagian yang mana, adik-adik bisa sharingkan itu di kelas masing-masing. Nah, coba Mbak Erma kita lihat lagi itu yang apa ya kira-kira yang menarik lagi untuk memberiku keluarga. Nah, ketika adik-adik hidup di dalam keluarga, aku bersyukur ya. Banyak anak yang nggak beruntung, nggak seberuntung adik-adik. Mereka tidak memiliki keluarga. Tetapi bersyukurlah ketika adik-adik di dalam satu keluarga yang mengenal Tuhan dengan baik, itu yang bagus sekali ya. Ketika adik-adik berdosa, di sini juga ada Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Ketika adik-adik melakukan satu perbuatan dosa, apa yang harus dilakukan kira-kira? Bertobat.
Tobatan. Ya, karena Tuhan senantiasa mengampuni bagi adik-adik yang bertobat maupun kita semua yang di sini Pasti suatu pernah melakukan itu. iya, tapi nggak boleh diulang-ulang juga. Ya, Nanti sudah minta ampun masih melakukan lagi, repot ya jadinya ya. Jadi ya itu, ketika adik-adik sudah bertobat jangan dilakukan lagi, karena sekalipun Tuhan memaafkan, mengampuni, tetap loh adik-adik ada teguran dari Tuhan ya. Di pelajaran 5 itu kan janji keselamatan di tengah hukuman. Ngeri ya kayaknya ya, tapi ya memang itu Tuhan. Adilnya Tuhan kan seperti itu ya Bu ya. Adil, dia mengampuni, tetapi dia juga tetap ada harga yang harus kita bayar. Dan pastinya Bu Christine kalau di pelajaran 5 itu dijelaskan bahwa kalau kita menempatkan Tuhan otoritas tertinggi di kehidupan kita, di keluarga kita, tentunya rasa aman, saling mengasihi sesama keluarga, saudara, pasti itu akan terjadi keseimbangan. Ya. Keluarga yang indah, keluarga yang sukses. Iya. Seperti itu. Nah, saling bekerja sama ya, Yes. tentunya di dalam keluarga sehingga ada harmonisasi. Wah, ini seru juga loh. Ini masih saya ini coba kita lompat ke pelajaran 8 ya. Oke. Tuhanku menepati janjinya loh. Ya pasti itu. Siapa yang mungkin di antara guru-guru sudah merasakan nih bahwa Tuhan itu menepati janjinya? Wah, kalau ditanya banyak hal, Tuhan pasti Nggak menepati bisa janji. disebutkan satu-satu. Sekalipun mungkin kita mintanya ini Tuhan penuhinya di belakang hari, tapi pasti Tuhan itu menepati janji. Luar biasa ya. Iya. Kita ngomong gini aja rasanya udah ini ya. Deg-degan. Tahu. Kalau mengingat bagaimana Tuhan menepati janjinya itu rasanya ya ampun Tuhan, kita itu siapa sih gitu. Iya. Kita itu orang berdosa, Pasti. tidak ada artinya apa-apa, tapi Tuhan itu luar biasa loh adik-adik. Intinya kuncinya kan kita harus apa? Berdoa. Iya Mbak. Berdoa, meyakini dan Betul. selalu ada pengharapan. Iya. Kadang apa yang kita pikirkan, gojojo, gegek, Nah. tapi ternyata Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Itu loh adik-adik, karena apa? Di pelajaran 10 dikatakan Tuhan itu melihat hati. Ya, Tuhan itu melihat hati adik-adik. Jadi manusia nggak bisa loh lihat hatinya. Saya Kristi tidak bisa loh lihat. Oh, bukan. Lihat mulut nggak bisa, lihat mulut mah nggak bisa. Tapi Tuhan bisa melihat hati setiap kita, gitu ya. Jadi nggak usah ngomong sama Ya. Tuhan, nggak bisa. Karena Tuhan. Nah, adik-adik itu sharing kita ya pagi hari ini. Mungkin dari Bu Retno, Bu Eri atau Bu mau menambahkan sebelum kita menutup di dalam doa. Oh ya, tentunya ada persembahan ya. Iya. Nah, adik-adik jangan lupa ya, persembahan tetap ada tempat ya, ada tempat. Nah, nanti adik-adik bisa membawa ke gereja. Untuk apa tuh Bu Christine? Untuk pekerjaan. Ya, siapa tahu suatu saat benar-benar corona hilang nih, kita Ya. sih lagi. Wah, kita apa Bu dulu mission trip lagi. Ya, Gitu kan, keren ya. Jadi tetap kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan ya adik-adik. Baik, kalau ada tambahan nih cukup ya. Nah, baik, kita akan berdoa, mengucap syukur ya buat pagi hari ini. Terus berdoa adik-adik, suatu saat kita ketemu di gereja, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, ketika kami melihat, membayangkan, merasakan kebaikan Tuhan. Dari pelajaran 1 sampai 13 kami belajar banyak hal yang luar biasa dari apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Dan pada pagi hari ini kami mereview semuanya dan menerapkan dalam hidup kami, dan ternyata jauh dari apa yang kami pikirkan sebelumnya kehebatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.